Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Yola Kartika Susma dengan NIM A1C320027 dan rekan saya Renza Angel Anggraini dengan NIM A1C320011 dan Weni dengan NIM A1C320012. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat rangkaian untuk menguji operasi penguat non-pembalik menggunakan OPAMP 741 dengan aplikasi Proteus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier atau penguat tak membalik adalah kebalikan dari inverting amplifier, di mana input yang dimasukkan pada input non-inverting ini menghasilkan polaritas output yang akan sama dengan polaritas input, tetapi memiliki penguatan yang tergantung dari besarnya hambatan feedback dan hambatan input. Nah, aplikasi Proteus yang kami gunakan kali ini adalah Proteus Design Suite versi 8.0. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuka aplikasinya, lalu kita mulai dengan mengklik New Project. Selanjutnya, di sini kita bisa memberikan nama untuk projectnya. Di sini untuk project name-nya saya menamai non-inverting amplifier. Lalu kita klik next. Lalu untuk templates atau lembar kerjanya kita bisa memilih ukurannya. Di sini saya menggunakan landscape A4, lalu next, dan finish. Maka muncullah lembar kerja seperti yang tertera pada layar ini. Selanjutnya, kita masukkan komponen-komponen yang akan digunakan pada rangkaian ini. Komponen-komponennya sama dengan inverting amplifier, namun yang membedakannya nanti hanya pada rangkaiannya. Yang pertama, kita masukkan operasi amplifier 741. Di sini kita klik pick device dengan keywordnya yaitu LM741. Lalu kita inputkan dan juga kita di sini menggunakan resistor dengan keyword res. Selanjutnya langsung saja untuk OPAMP-nya kita inputkan seperti ini. Lalu untuk resistornya, di sini kita menggunakan 2 buah resistor, sama seperti inverting amplifier kemarin. Lalu kita juga menggunakan catu daya. Catu daya yang kita gunakan di sini yaitu catu daya DC. 2 buah untuk melihat besaran yang mana besaran negatif dan juga yang mana besaran positifnya. Lalu kita juga menggunakan catu daya sinus. Selanjutnya kita menggunakan ground. Pada bagian terminal mode ini kita klik ground, lalu kita inputkan pada layar. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana sinyal pada non-inverting ini, kita menggunakan osiloskop. Lalu kita inputkan pada layar. Seperti ini. Kita zoomkan sedikit. Nah, setelah komponennya kita letakkan seperti ini, maka kita rangkai
komponen-komponen ini menjadi suatu rangkaian. Yang pertama, tegangan yang pertama kita hubungkan pada pin nomor 7 untuk melihat tegangan tersebut negatif ataupun positif. Nah, di sini terlihat bahwa tegangannya adalah positif. Lalu untuk tegangan DC yang kedua, kita hubungkan pada pin nomor 4, sehingga kita dapatkan yaitu tegangannya adalah negatif. Lalu untuk tegangan sinusnya kita hubungkan pada kaki nomor 3. Lalu resistornya kita hubungkan pada ground, dan kaki resistor yang sebelahnya kita hubungkan pada pin nomor 2. Lalu resistor kita hubungkan di antara R1 dan juga nomor 2. Dan kaki resistor satunya kita hubungkan pada pin nomor 6. Selanjutnya pada bagian osiloskop untuk channel A kita hubungkan kepada di antara kaki 3 dan juga tegangan input sinusnya. Lalu untuk gelombang channel B-nya kita hubungkan pada kaki nomor 6. Nah, untuk tegangan DC yang pertama itu kita menggunakan voltasenya sebesar 12 volt. Untuk tegangan inputnya kita menggunakan tegangannya sebesar 0,8 volt. Di sini kita bisa mengubah menjadi input. Lalu untuk R1-nya itu kita menggunakan resistor sebesar 1K. Dan untuk R2 tetap menggunakan 10K. Karena R2 atau yang biasa disebut juga dengan RF ini nilainya harus lebih besar daripada R1. Nah, setelah semua rangkaian ini dipersiapkan, maka kita langsung saja bisa melihat bagaimana sih sinyal output non-invertingnya dengan mengklik tombol play di sini, run the simulation. Maka di sini terbukalah jendela digital osiloskop. Di sini belum ada gelombang yang dihasilkan. Kita akan men-set pada bagian horizontal ini menjadi 200. Lalu untuk channel A, posisinya kita samakan dengan channel B. Lalu untuk channel A ini kita ubah menjadi 1 dan channel B juga menjadi 1. Nah, bisa terlihat di layar, seperti itulah bentuk sinyal dari non-inverting. Input masukan pada inverting ini dimasukkan pada input masukan dimasukkan pada non-inverting, maka polaritas output sama dengan polaritas input yang menghasilkan gelombang sinyal atau gelombang outputnya itu sama besar dengan sinyal input atau yang biasa disebut dengan sefasa. Di sini kita bisa lihat pergerakan gelombang channel A dan channel B-nya itu sefasa. Berbeda pada inverting itu sinyal outputnya berkebalikan dengan sinyal inputnya. Sedangkan non-inverting, sinyal outputnya sefase dengan sinyal inputnya. Dengan kesimpulan, sinyal outputnya sefase dengan sinyal inputnya. Demikianlah percobaan kami dari kelompok 5. Jika terdapat kesalahan kalimat pengucapan kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.